Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading kripto lagi di aplikasi Pintu ya. Khususnya ini crypto futures. Jadi kita di sini akan trading yang futures ya, bukan spotnya. Karena di sini masih dikit, cuma ada beberapa doang. Kalian harus pilih benar-benar market yang kuat naik atau kuat turun ya. Ingat, kuat naik atau kuat turun. Ketika dia marketnya lagi naik ya kalian open posisi buy. Ketika marketnya lagi turun kalian open posisi sell. Nah, contohnya kayak gimana? Oke. Di sini gue udah nemu namanya di Bitcoin. Nah, di Bitcoin ini gue nemu market yang menurut gue bagus. Ini lumayan. Gue akan open posisi buy di sini. Leverage-nya 25. Di sini kita ganti USDT. Seperti biasa di sini gue akan 142 USDT ya. Kita akan open posisi buy. Oke ya, tuh 142. Oke, konfirmasi. Di sini order berhasil, kita lihat. Di sini masih minus sebesar 0,11% ya. Kita open posisi buy di Bitcoin. Nah, alasan kenapa gue open posisi buy, yang pertama di time frame 1 jam ini marketnya ini kan lagi downtrend, kelihatan ya penurunan. Bentar ya guys, agak berisik. Tapi di sini gue nemu market yang benar-benar bagus untuk open posisi buy, mengandalkan support and resistance ya. Lihat, pas dia downtrend ini, jadi nggak selamanya candlestick itu ke bawah terus guys ya. Ada di mana dia bakalan naik. Nah kalau penurunan begini, gue akan cari yang pas support. Nah ini lihat, dia udah nyampe di bawahnya tuh nih. Udah menyentuh supportnya. Nah kita zoom aja, ini kan downtrend. Nah lihat nih, nah ini udah menyentuh support. Biasanya ketika candle merah ini menyentuh support, dia bakal didorong. Nah taunya dari mana Hen? Dari kekuatan nih. Candle hijau yang ini nih informasinya ke atas, sumber lebih panjang di atas. Terus ada doji 3 doji, terus muncul candle hijau yang kuat ke atas, harusnya ke atas. Tapi kenapa dia ke bawah ya? Di sini karena ada resisten. Tapi baik lagi, berarti belum ada yang mengkonfirmasi kekuatan candle hijau. Harusnya di sini jadi sumbu. Kalau enggak jadi sumbu, nanti setelah candle merah bakalan muncul candle hijau yang kuat ke atas. Nih udah nyampe support nih. Nah, meskipun dia melewati support kayak gini, dia bakalan muncul sumbu. Nih, ini kan muncul sumbu tuh lihat sampai ke bawah dia muncul sumbu. Nah sama ya, ini juga bakalan pasti jadi sumbu meskipun dia sampai sini. Oke, kita lihat ke bawah, minus enggak? Oke, tuh minusnya berkurang nih, yang tadi $0,9 sekarang $0,3 nih. Ini kalau ini berubah jadi hijau berarti kita profit. Oke, nah lihat berkurang jadi 0,01. Nih, ini kalau berubah jadi hijau kita profit. Nah, ntar nih. Hijau nih, ini udah mulai hijau nih, Mas, tapi masih kosong, belum kelihatan. Nah, nambah 0,01, berarti itu profit. Aduh. Sorry guys ya, suara motor. Nah, lihat 0,01 kelihatan. Nah, minus lagi. Jadi bisa dilihat dari situ, tapi kalian harus benar-benar bisa baca marketnya juga. Nah, time frame 4 jamnya gimana? Di time frame 4 jamnya kelihatan. Nah, ini lebih jelas ya. Kalau 1 jamnya ini nggak terlalu jelas kelihatannya tuh. Kalian tuh nggak bisa tahu ini harga terendahnya atau enggak. Pasti lihatnya dari time frame 4 jamnya. Di time frame 4 jamnya ternyata ini berada di harga terendahnya suatu market saat ini. Berarti nanti bisa ke atas kan? Bisa. Biasanya kalau dia ke bawah banget, dia ke atas dulu, muncul candle hijau. Meskipun di sini nggak ada support yang kuat, tapi di sini ada support. Ini bisa dibilang support lalu muncul candle hijau yang kuat. Nah ini candle merah. Kalau candle merah ini nggak mampu menembus support, fix sih dia bakalan ke atas. Karena lihat tuh, support udah kesentuh. Ketika udah menyentuh support, dia bakal ke atas. Ini nih, aduh, ke futures. Oke guys ya. Mana tadi? Terus ya guys ya. Nah ini nih contohnya nih ya. Ini menyentuh support nih. Ini support kesentuh nih. Dia mantul kan ke atas tuh, menyentuh resisten. Turun naik ke bawah. Ini menyentuh support, ini hampir menyentuh tapi ke atas bentar, ke bawah lagi, dan ini menyentuh lagi. Berarti tandanya dia bakal ke atas ya. Itu di satu hari kita lihat deh. Di satu harinya ini juga sama, marketnya lagi downtrend tapi udah menyentuh supportnya ya. Nih minimal dia bakal jadi sumbu seperti ini. Oke, ini masih minus kayaknya nih tuh sebesar $0,4. Kita di Bitcoin lagi ya. Kemarin gue di Bitcoin juga ya. Sebenarnya bisa aja sih di tempat lain, tapi nggak apa-apa ya, kita trading Bitcoin. Gue berposisi buy karena marketnya lebih mendukung naik ke atas dibanding ke bawah. Nah kalau dia emang downtrend ke bawah, sinyal penurunan, gue akan open posisi jual short. Oke, ini latihan dulu kalian tuh, masih minus sih ini.
Ini 1 hari dan gue tradingnya nggak sampai lama-lama guys, biasanya paling 1 jam, beberapa menit, 30 menit, 20 menit udah profit ya gue tutup. Tuh lihat, nah ini nih enak nih, udah menyentuh dia nih ya. Mudah-mudahan ketemu nih, mudah-mudahan nanti konfirmasi ini candle hijau yang kuat ini ke atas semua ini bakalan muncul setelah candle merah langsung terjun ke atas ya, atau di sini jadi sumbu ke atas biar kita profit. Oke. Masih minus ya, merah, jadi tuh masih minus. Kita akan skip. Gue mau trading kripto di tempat lain, entah itu investasi saham, trading saham sama forex di aplikasi lain juga ya. Kalau nanti udah profit baru kita sambung lagi guys. Oke guys, akhirnya kita profit juga ya, trading crypto futures di aplikasi Pintu Pro terbaru ya. Di kripto Bitcoin udah profit sebesar 1,51 USDT atau dolar, lumayan tuh dengan modal kecil. Kita close aja dan kita langsung cek marketnya. Di sini marketnya benar ya, dia uptrend tuh, langsung naik ke atas tuh, lihat ya, menembus atau melewati resisten areanya. Tapi gue tetap jual. Kenapa lu harus tetap jualan? Karena ini udah ada di harga tertingginya time frame 1 jam. Biasanya kalau dia udah di harga tertinggi begini, dia bakal ke bawah dulu ya, meskipun nantinya bakal naik lagi ya, dia bakal ke bawah dulu istirahat ya. Gue takutnya pas di saat dia istirahat ke bawah tuh lama, itu ngebuat kita minus nih. Ini merah nih, lihat tuh time frame 1 jam ya. Kecuali kalau dia masih di sini ya kalian masih kayak tenang, nanti aja. Nah di 4 jamnya gimana? Nah di 4 jamnya nih lihat, ini malah downtrend, kebalikannya. Kalian lihat sendiri ya, tuh lihat ya, dan udah menembus juga resistennya. Apalagi gue open posisi baik, kebalikannya dari marketnya. Ini udah kelihatan nih, takutnya si candle hijau ini udah di dekat resisten, ini nggak bisa melewati resisten, dia muncul candle sinyal untuk penurunan ke bawah. Itu makanya kita close aja. Itu juga kita udah dapat profit lumayan, 1,51 USDT itu lumayan dengan modal minimal paling kecil. Itu menurutku udah lumayan banget ya. Jadi nggak usah terlalu rakus lah. Oke, di 1 day-nya atau 1 harinya juga sama nih. Ini penurunan. Awalnya nih emang kenaikan uptrend. Ini juga udah di harga terendahnya nih. Emang ini nggak jelas market Bitcoin. Tapi gue lebih milih market yang 1 jam itu lebih enak aja ya. Kalau 1 jam, 4 jam, 1 hari udah searah tuh malah lebih enak lagi. Itu sempurna marketnya. Jadi ketika dia uptrend atau downtrend ya kalian pilih kekuatan yang emang lebih kuat mana, apa penurunan atau kenaikan. Tapi kalau di sini gue lebih kenaikan dulu ya tuh, karena ini uptrend. Kecuali kalau marketnya dua-duanya seperti ini downtrend penurunan, ini time frame 4 jam penurunan, time frame 1 jam penurunan, time frame 1 hari penurunan, itu mungkin gue masih kayak mau untuk open posisi sell di ke bawah dibandingkan ke atas ya. Dari informasi candlenya juga lebih condong banyak kekuatan naik ke atas dibandingkan ke bawah ya. Tapi kemarin gue ketemu tuh sinyal-sinyalnya ya, sinyal kenaikan atau penurunannya. Itu harus kalian pelajari. Oke? Mungkin cukup sampai sini ya, bisa gue kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex atau investasi lainnya, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM IG gue aja. Nanti gue masukin ke grup gratis. Di situ ada materi yang bisa kalian pelajari secara gratis. Oke, jadi kalau ada pertanyaan bisa DM IG atau bisa di kolom komentar video ini. Dan kita akan lanjut lagi ke trading aset lain, entah itu saham dan forex ya guys ya. Terima kasih udah nontonin video gua. Oh ya, kalau kalian yang kelewatan video bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah taruh gue rapin semuanya ya, dari aplikasi A sampai Z. Jadi terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.